Itulah kenapa dikatakan Roma Irama itu judi itu merusak keuangan, merusak keuangan, merusak ekonomi gitu maksudnya. Mental. Merusak keimanan juga. Gitu. Dampaknya gitu. Jadi dampak dari judi itu yang pertama merusak kepribadian, merusak keimanan, merusak sosial tadi kan, merusak sistem ekonomi dan segala macam. Karena orang itu terbuai di situ. Kita nyanyi lagi ya? Boleh nggak? Apalagi udah ada gitar kan? Bagus ya gitar ini. Kita nyanyi lagi apa nih? Mana ya? Aku coba cari dulu. Peter Pan. Oke, ini bagus nih. Mau apa sih? Peter Pan itu, antum tahu nggak sih Peter Pan? Ya, itu kayak semacam tokoh film itu kan? Bukan. Sekarang Noah. Oh, Noah. Oke, siap. Gitu. Ini kita apa nggak? dapat nih. Mengapa sejakmu aja kan? Mengapa sejakmu ya? Yang apa nggak ya? Coba ya. Oke. 1, 2, 3. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk petikan langkah. Masya Allah. Dalam banget lagunya. Baru reka. Agak nganggu kayak. Lagi enak-enak ya kayak. Ganggu kami kayak. Iya. Udah pulang aja ya. Mana dari siapa? Antum apa lagi ya? Sekalian nyanyi kalau Saya paling berulang-ulang gitu. Oh. coba ya. Iya. Apa lagi ya? Apa lagi? Terus melangkah terus melangkah kan? Agak lain. Ini agak lain. Enggak Ya memang selesai. gitu lah, nasib orang bukan penyanyi. Apa jangan-jangan biar nggak kena copyright? Kayak gitu ya. Karena kalau terlalu bagus katanya kena copyright, gitu kan? Iya. Terlalu panjang kena. Tapi ngomong-ngomong kayaknya panas banget ya hari ini. Ini Apa karena antum ini. ada Ada kayaknya panas banget hari ini. Oh iya. Terasa membara ya. Iya. Saya udah jagung Pak ya. Tahun baru kayaknya. Bukan. Tapi ngomong-ngomongin panas, Iya. ini mending kita bahas yang lagi panas-panas aja di Apa nih ngopi nih? Indonesia. Udah, Coba air dulu ya. Ini kan? Nah, Ini bukan Kita yang mana nih? kita pesan dulu ya. Sekarang ya. nah ngomongin yang panas, sekarang ini lagi hangat-hangatnya judi online. Benar nggak? Benar sih. Ya. Bahkan di lingkungan saya sendiri mungkin banyak juga orang-orang yang kena judi online itu. Teman-teman saya sendiri gitu. Indonesia Banyak, sendiri peringkat nomor 1 Iya. Oh gitu kayak. di dunia. Oh, Oh gitu. Di atas Rusia, coba bayangin aja. di atas Rusia. Akhirnya kita punya predikat. Iya. Ini dibilang prestasi atau kayak gimana gitu? Nggak tahu juga sih. Kalau saya sih dengan kondisi yang sekarang, di mana yang lagi nggak ada kerjaan, sempat kepikiran gimana caranya bisa menghasilkan uang. Jadi judi online adalah solusi. Agak kepikiran. Oh iya. Makanya nih, Agak berhubung random. antum nyinggung tentang permasalahan itu, mungkin ya kita bisa share informasi atau apa gitu. Iya. Kan ya nggak menutup fakta bahwa sebagian besar orang-orang itu berpendapat bahwa ini apa salah satu cara untuk memperoleh uang yang instan dan banyak itu adalah perjudian. Oh, usahanya sedikit, Ya, nah, hasilnya banyak hasilnya banyak. dengan anggapannya kayak Dengan gitu. anggapan seperti itu. Tapi faktanya kita udah banyak nemuin korban dari judi online. Iya sih. Mulai dari masyarakat sipil, dari aparatur negara,
bahkan dari penegak hukum. Benar ya? Bener deh. Bahkan yang kemarin itu yang sempat heboh ya, dibakar kan gitu. Ya. Pasangan polisi yang suaminya dibakar gitu. Kan miris gitu loh. Seorang penegak hukum yang harusnya mereka sweeping untuk kelihatan judi online justru malah jadi pelaku. Dan jadi Oknum. kena akibat gitu loh. Ya, malah jadi oknum ya. Iya. Saya pikir gara-gara selingkuh itu. Memang sama judi ya. benar. Jadi, aduh, kalau misalkan mikir-mikir kan. Tapi nggak sedikit orang tuh berpikir bahwa dengan lewat jalan itu, permasalahan perekonomian mereka itu jadi cepat selesai. Judi online adalah solusi. Antum harus sering Kita minum dulu aja. Untuk jaga pikiran. Judi online solusi. Ketika ada masalah, pinjol jadi solusinya. Benar. Kayak dua pasangan Ya Allah. setia kayak gitu ya. Jadi Tapi gini loh, kalau saya melihat ya tentang bagaimana fenomena judi online. Kalau kita melihat judi itu memang fenomena dari dulu ya, udah masalah klasik gitu. Judi ya, mungkin dari zaman para nabi gitu udah ada gitu kan judi ini. Jadi kayak judi online ini bentuk baru bagaimana tentang kemajuan teknologi yang ada sekarang gitu kan. Judi online ini. Nah, yang jadi masalahnya ini sikap masyarakat, mental masyarakat itu mentalnya mental pragmatis kan. Mereka nggak pengen proses yang lama, pengennya cepet dapet gitu kan. Maka akhirnya ya dengan judi inilah, ya tadi dikatakan oleh Sony tadi, bahasanya solusi, solusi hari itu gitu. Karena mental masyarakat kita itu ya gitu, mental masyarakat pragmatis, ya jangankan masyarakatnya, mungkin pemerintahnya juga ya gitu loh, seneng yang pragmatis gitu. Mungkin gitu Kalau menurut antum tuh, untuk permasalahan ini, kira-kira bisa nggak kita menghukumi itu judi itu seperti apa sih sebenarnya? Ya judi jelas di dalam Islam itu kan dilarang. Bagaimana di surat Al-Baqarah ayat 219 ya, kalau nggak salah, terus surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 di situ dikatakan kan maisir. Bagaimana maisir itu ya, salah satu bentuk perjudian. Bagaimana kalau sudah dikatakan judi itu dampaknya akan sangat luas. Bahkan dikatakan sebagian ulama judi itu dampaknya lebih parah daripada riba. Karena nanti turunan-turunan tentang judi itu akan merembet kemana-mana. Gitu kan. Bagaimana mental, sikap, dan perbuatan kita bisa berubah loh. Mungkin kita lihat dulu orang itu santun, orang itu baik, orang itu ramah. Tapi ketika dia terjerat judi online, maka perbuatan dia, sikap itu bisa berubah. Gitu. Misalkan ada orang yang mungkin dulu penyayang istrinya, begitu terjerat judi online, nggak terbuka lagi sama istrinya, mudah marah-marah, kan gitu. Yang terjadi hari ini seperti itu sih. Jadi turunan-turunan itu banyak tentang perjudian itu. sebabnya judi online, akibatnya banyak banget. Banyak. Ya, mulai dari sisi kekeluargaan sampai ke sosial juga, Benar. ke masyarakat juga. Iya. Bukan hanya diri sendiri juga yang rusak. Benar. Jadi luar biasa dampaknya. Benar tuh. Kemarin pengalaman saya ketika lagi ikut study tour ya sama anak sekolah. Ya nggak perlu disebutkan lah. Jadi yang paling saya takutkan itu apa? Kita di duduk barisan bagian belakang itu ternyata aktivitas yang mereka lakukan itu nge-slot. Nah, saya juga baru tahu loh. Maksudnya itu gacor itu apa? Terus ini apa? Super wing. Iya banyak istilah itu apa? Zeus. Banyak istilah baru di sana itu. Iya. Ternyata itu berkaitan dengan dia di sepanjang jalan itu ya Allah gitu. Apa? Jangan sampai ini perjalanan yang awalnya baik tiba-tiba jadi rusak cuma gara-gara segelintir orang. Terus kayak gitu. Karena ya dari sana itulah sepanjang jalan dari bahasa-bahasa mereka yang keluar kata-kata mutiara yang begitu banyaknya kayak gitu kan. Iya. Kunci kayu gitu. Ya, dan lain-lain Kunci sebagainya. kayu. Wah, lumayan menambah ini ensiklopedia perbendaharaan bahasanya saya nih. Astagfirullah, jangan sampai terucap yang seperti itu. Ya, Mengerikan. efeknya berarti sudah jauh banget dari mulai orang dewasa sampai ke anak-anak pun. Iya, Seolah-olah anak-anak itu bermain games, tapi malah itu unsurnya judi. betul. Iya jadinya kan. Padahal niatnya main games, tapi ujung-ujungnya ada top up lah segala macam. Jatuhnya malah jadi judi ya. Gitu.
Atau yang Candy Crush itu jangan-jangan judi online juga ya? Candy Crush. Kalau menurut saya itu gimana data tentang judi online yang sekarang ini? Iya, yang aku pernah baca ya, di Sumsel sendiri itu masuk 10 besar 10 besar. nasional. Prestasi di Sumatera Selatan. Harus dapat piagam gitu. Hebat nggak? Prestasi jomplang dari Iya, jadi ya banyak yang memudahkan akses dari judi online itu sendiri sebenarnya. Satu, mudahnya akses internet sekarang. Betul. Yang kedua, perangkat atau HP semua orang udah punya. Dan juga SDM atau tingkat pendidikan. Ya enggak? Biasanya orang-orang yang gemar berjudi online itu yang mohon maaf yang kurang berpendidikan seperti itu. Dan yang mereka gembar-gemborkan atau mereka sebarkan beritanya biasanya itu cuman berita-berita kemenangan aja. Benar. Jadi saya punya teman nih, dia itu selalu ngomongin ke teman-temannya kalau si A itu baru dapat 30 juta dari judi online. Si A baru dapat 30 juta dari judi online. Itu terus yang diputar-putar ke teman-temannya. Akhirnya apa? Semuanya jadi ikutan judi online. promosi jadi. Padahal dari 30 juta yang dia menangkan, bisa jadi dia udah kalah 100 juta, 300 juta, dan sebagainya. Benar nggak? Karena rate kemenangan judi online itu sangat-sangat kecil. Ya kan? Bahkan kalau kita sudah ikutan judi online, artinya kita sudah menyerah. Benar? Menyerah pada judi itu sendiri. Itu. Bener banget tuh. Saya selaku maaf nih, Selaku pemerhati gamers juga. Kenapa gamers ini? Kebuka nih kan. Jadi ternyata kan di game yang saya mainkan itu kalau setiap kali ada event kan, itu nanti ada yang istilah gacha ya kalau untuk orang yang sekarang. Nah itu dilihat untuk rate barang yang super rare atau langka itu. Ternyata persentase kemenangan itu cuma 0,0001%. Jadi kalaupun misalkan mau menang, kalau dia 1/1000, artinya kita harus ngegacha atau mengundi sebanyak 1000 kali baru bisa dapat Rate itu tadi. iya hadiah utamanya itu. Kan Berarti ketika orang pengen menang dari judi online itu cuma 2 dong. Dikasih sama bandar, kalau enggak jadi bandar kan gitu kan? Bukan itu aja. Bukan bandar, bukan jadi bandar ya. Menangnya gitu berarti ya. tapi kayaknya nggak gitu gitu. Gimana? Suatu orang matematikawan. Tadi gamers ini matematikawan. si paling matematikawan. Sebagai matematikawan. Saya pernah mengenyam pendidikan di bagian Oxford. matematika ya. Oxford. Nah, kalau misalkan kita mau menang judi online, itu ada triknya tuh. Jadi jangan pasang besar-besar. Kebain kalau dikasih tahu. Ini kan satu perbandingan kan. Iya. Istilah kata kayak gini. Kalau rate-nya itu 1/1 juta, artinya kita pasang satu rupiah itu untuk 1 juta kali kan. Pasti menang salah satunya. Ini bukan tutor ya? Nanti malah aku ikutan main. Menang itu kan dikali 10. Jadi kalau misalnya kita pasang 1 rupiah, berarti di sana 1 juta, 1 juta, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 juta rupiah itu pasti ada satu yang menang dan kita menang 10 rupiah. Keren kan? Jadi saya curiga loh. Antum ini matematika apa pengamat pribadi? Jangan bandar. Tapi nggak sering lama ya ngelamun. Kalau ngelamun kan biasanya kalah. Kalau kamu belajar aja matematika gitu ya. Walaupun kita menangnya 10 rupiah, tapi nyatanya itu kita sudah kalah 999 Iya. ribu. Nah, itu artinya bohong juga sebenarnya. Gitu. Kan kita nggak tahu di bagian yang mana yang kita akan menang. Benar tadi, kalau emang kita bukan dikasih sama bandar untuk menang, berarti kita mencoba kemungkinannya itu seluruh persentasenya itu. Jadi kalau misalkan dia 1/1 juta, berarti kita pasangnya 1 juta kali. Atau satu orang itu jadi promotor. Ini aku menang nih. Jadi gini. Judi online ini kan jaringannya luas ya. Jaringannya luas, lalu yang memainkan peranan atau apa namanya? Ya skemanya itu sangat luas gitu loh. Lalu mereka juga kan ketika ada bandar membuat situs judi online ya, lalu mereka juga secara bersama juga buat yang namanya channel YouTube kan.
Seperti yang dijelaskan oleh Sony tadi kan. Iya, iya. Channel YouTube fungsinya untuk apa? Untuk mengabarkan orang-orang yang menang. Ini loh bisa menang banyak gara-gara ini. Nah ini di YouTube, orang-orang judi online itu nanti ke situ. Memberikan Nah mau nggak mau algoritma yang hadir dalam channel YouTube itu yang circle gitu kan. Iya. Yang seperti itu. Nah inilah yang membuat orang itu akhirnya tergiur gitu. Begitu melihat channel YouTube tentang judi online, oh ini bisa berhasil 100 juta, bisa kaya gara-gara judi online dan semacamnya. Lalu juga orang bandar-bandar itu mereka merekrut influencer yang lagi terkenal sekarang ini kan, yang lagi booming-boomingnya. Padahal semua itu kan rekayasa. Bahkan ada pengakuan dari bandar mantan bandar judi online itu, mereka tuh Jadi Ustaz ya. Kan terus nggak sebenarnya. Nah jadi ketika mereka memang membuat situs judi online, mereka dulunya juga membuat channel YouTube, itu semuanya padahal kabar-kabar yang bohong gitu. Hanya untuk untuk membuat orang itu pengen gitu, membuat orang itu terdorong supaya ini. Padahal sudah diterangin juga kan oleh yang mantan bandar itu, bahasanya ketika pemain judi online itu menang, itu kan memang sengaja dikasih oleh bandar. Tapi hebatnya, ketika orang sudah kecandu judi online, walaupun dinasihatin seperti itu, misalkan nih, Mas David nasihatin temennya, udahlah, lu itu kalau main judi online pasti dikasih bandar, gitu, pasti dikasih bandar. Nah, karena maklumat dikasih bandar itu, mereka ada justru malah kepingin, jangan-jangan hari ini aku dikasih bandar, jangan-jangan hari ini kalau besok aku dikasih bandar, terus penasaran, karena hati mereka udah agak keras gitu, kalau udah kayak itu. Padahal maklumat itu sebenarnya untuk menasihati mereka kan, tapi mereka enggak, justru persepsi mereka tentang dikasih bandar itu, jangan-jangan besok saya dikasih bandar, gitu masalahnya. malah jadi candu kayak. Benar, mereka lebih penasaran lagi karena ada informasi biasanya kita dikasih bandar. Karena sering terbiasa, sudah terbiasa, sering main walaupun kalah juga masih tetap. Iya, karena udah harapan terbiasa. tentang dikasih oleh bandar tadi. Kedua harapan, yang ketiga itu terbiasa. Udah Benar. terbiasa setiap hari mainnya kayak gitu. Iya, Jadi berat ketika pesantrennya sudah keluar dari ring itu ya, Nanti lingkaran itu. sekarang nih kalau permasalahan judi online itu kan kita clear kan, itu menyesatkan. Sekarang tuh yang jadi pertanyaan kan berbagai macam bentuk atau jenis judi kan, banyak varian loh. Kira-kira menurut antum, Mas Fahmi, judi itu kayak gimana sih? Judi itu kalau di kepolisian yang saya tahu ya, dibagi jadi dua. Jadi darat ya atau yang online. Ya. Nah, judi darat ini yang dulu musuhnya yang utama lah. Ya. Jadi yang banyak disisir oleh penegak hukum, yang diberantas biasanya judi darat, yang biasanya ada sabung ayam, terus ada ya jenis-jenis lah ya, glodok. betul, sebagainya. Lama banget. Nah, sekarang ini polisian tuh ibaratnya makin apa ya? Ya kerjanya makin double gitu loh. Sudahlah di darat belum selesai, ya, di online juga nambah lagi kerjaannya gitu loh. Apalagi ya kita tahu sendiri kan, peringkat dari judi online Indonesia itu terbesar di dunia gitu. Jadi itu bukan suatu yang remeh-temeh lagi, ya kan? Dan bahkan selebgram-selebgramnya pun itu dibayar mahal banget untuk mempromosikan judi online. Itu udah jadi lingkaran setan lah di Indonesia. Tapi gini loh, tentang penjelasan yang antum tadi barusan bilang itu, sampai peringkat nomor 1 dunia itu, kan kita punya pemerintah. Jadi maksudnya pemerintah itu kok nggak bisa mencegah itu gitu loh. Gimana kan ada kominfo segala macam yang mungkin bisa untuk memblok bahkan untuk menghapus lah situs-situs. Kayaknya kominfo kayaknya kominfo lagi ganti password deh. Dan jebol juga. Jebol untuk sudah ngeri nanti ada tambah hasil di rumah. Gawat juga ini lagi. Tapi sebenarnya solusi dalam Islam tuh kayak gimana sih untuk orang-orang yang udah kecanduan judi online? Ya kalau dalam Islam itu kan, kalau saya biasanya ranking ke teman-teman itu kan ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama itu ya kita minta
sama Allah. Doa sama Allah agar memang lepas dari judi online itu. Dan yang kedua itu adalah tentang bagaimana tingkatkan keimanan dan ketakwaan itu. Gitu. Yang ketiga itu jangan pernah menyendiri. Carilah circle-circle yang baik, circle-circle yang memang bisa mempengaruhi diri kita lebih dekat kepada Allah, bukan yang lain. Gitu. Kebanyakan orang judi online itu kan orang yang apatis sebenarnya. Mereka itu nggak peduli lingkungan sekitar, mereka itu senang menyendiri. Biasa kayak gitu kan. Iya, senang menyendiri. Gitu. Maka bibit-bibit awal itu ketika mereka itu udah bosan di luar, mereka menyendiri, lalu coba-coba, ya itu ketagihan. Apapun kemasyarakat itu pasti diawali dengan kesendirian dulu sebenarnya. Jadi kenapa? 3 hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia itu kan, yang pertama kan menasihati orang yang kita takuti kan, atau menasihati pemimpin, menasihati siapa kayak yang kita takuti kan, yang lebih dari kita. Itu susah. Mulut untuk ngomong itu paling susah. Benar kan? Nah, yang kedua itu adalah sedekah di kala sulit. Orang kita longgar aja susah sedekah, apalagi di kala sulit. Kan gitu. Nah, yang ketiga itu adalah meninggalkan maksiat di kala kita sendiri. Gitu. Nah, meninggalkan maksiat di kala kita sendiri itu sulit juga. Jadi, 3 hal inilah sulit dilakukan oleh manusia untuk ditinggalkan tadi, untuk dilakukan tadi. Maka, bibit-bibit kemaksiatan itu awalnya itu dari itu. Dari apa namanya? Dari ya orang itu nggak mau gabung dengan teman-teman awalnya ya. Lalu begitu tahu dengan judi online ini, ya mereka tetap gabungnya atau nyari grupnya itu circle-nya itu circle yang sama, gitu, suatu frekuensi, gitu loh. Jadi rusaknya bareng-bareng. Bahkan dari situs yang gacor, mana sih situs yang gacor dan segala macam. Benar. Jadi benar kalau ada kata Ustadz Zainuddin rusak segerbong. Jadi kalau masuk nerakanya ya bareng-bareng sama-sama. Gue tentang promosi tadi kan. Jadi pernah lihat suatu video yang sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi sampai promosinya itu luar biasa, sampai ada nyewa influencer segala macam. Dengan pendanaan yang mungkin kita nggak bisa takar ya. Sampai-sampai itu kan di era sekarang ada namanya AI. Ya seolah-olah ada semacam video ustadz yang mengiyakan. Nah, rupanya kalau diteliti lagi, rupanya itu editan AI. benar. Sampai sepitnahnya untuk apa namanya? Iya, mempromosikan hal itu. Tapi fitnahnya ke para ustadz ya kayak gitu. Ada pernah juga 2 ustadz yang pernah itu sampai ya berarti kan udah luar biasa banget untuk promosinya pun kayak gitu, apalagi efeknya. Tapi lebih hal lagi sih kalau pandangan Islam itu lebih apa namanya tentang efeknya, apakah apa namanya lebih ke Islamnya lagi untuk dampaknya kita sebagai apa namanya sebagai muslim itu. Jadi kalau kita apa namanya mencari dampak, sebenarnya dampak yang diakibatkan oleh judi ini bukan hanya untuk orang Islam sebenarnya. Ya, karena judi itu seluruh sebenarnya. Selagi dia manusia punya sistem sosial dan ekonomi pasti akan rusak. Gitu. Itulah kenapa dikatakan Roma Irama itu judi itu merusak keuangan, rusak ekonomi gitu maksudnya. Mental, rusak keimanan juga. Dampaknya gitu. Jadi dampak dari judi itu yang pertama merusak kepribadian, merusak keimanan, merusak sosial tadi kan, merusak sistem ekonomi dan segala macam. Karena orang itu terbuai di situ. Itu masalahnya. Jadi kalau saya lihat dari permasalahan judi itu sebenarnya kan dari mikronya, mesonya dan makronya. Kan gitu kan. Dari mikronya itu dari pribadinya sendiri. Itu bagaimana dia terbuai dengan yang tadi pengen secara instan dapat uang seperti apa, dengan susahnya mencari pekerjaan, mencari uang di zaman sekarang itu ditawarkan dengan judi online yang menggiurkan seperti itu, siapa yang nggak tergiur? betul. Nah, kalau keimanan kita nggak kuat dari mikronya tadi, keimanan kita itu udah mulai lemah, apalagi di zaman sekarang itu orang udah nggak mentingin lagi gitu. Yang penting dapat uang, cepat dapat uang, hasilnya itu lumayan, udah ambil gitu. Dari sisi mikronya, gitu. Jadi lemahnya pemahaman tentang akan apa ya keburukan yang diakibatkan oleh judi, ini yang menjadi alasan mereka itu justru terjerat atau terjerumus ke dalam judi. Kita nggak ngomong tentang Islamnya dulu ya, tapi paling tidak keilmuan, wawasan manusia sekarang, masyarakat sekarang itu akan keburukan yang diakibatkan oleh judi itu yang nggak tahu gitu. Mungkin gitu. Jadi mikronya di situ. Dan yang kedua itu mesunya apa? Tentang kehidupan sosial dia. Bagaimana si A bisa beli mobil, si B bisa beli motor yang bagus, si A dapat 30 juta. Nah itu yang mengakibatkan itu tergiur kayaknya aku juga bisa deh kalau di situ gitu kan. Jadi kecemburuan akan tentang kenikmatan dunia itu kan yang
diincar oleh mereka itu tadi, dan itu kehidupan sosialnya itu ya wajar, akhirnya mereka mencari jalan pragmatis gitu kan. Nah yang ketiga itu adalah makronya. Makronya itu apa? Tentang bagaimana sistem negara yang justru tidak dengan serius untuk memberantas situs-situs judi online itu. Situs judi online itu sebenarnya mereka begitu di blok satu buat lagi, begitu di blok satu buat lagi, kan gitu. Tapi paling tidak harusnya kan sekelas negara yang mereka tuh punya semua perangkat apapun itu untuk memberantas kasus judi online ini harusnya mudah. Mudah. Kenapa? Misalkan nih, si Mas Fajar depo sekian, ya kan? Nanti untuk main itu, ya. Nanti Mas David depo juga untuk main itu. Itu kan masuk ke rekening yang sama. Kenapa nggak bisa dibaca oleh pemerintah? Harusnya kan mudah kan? Ini rekening ini kok setiap detik, setiap menit bisa masuk terus uang. Itu kan bisa kebaca, kan mudah untuk diselidiki kan. Kalau nyari teroris saja gampang, masa nyari kayak gitu nggak bisa, kan gitu. Dan memang situs judi online itu mereka tuh senang berkamuflase sebenarnya. Misalkan mereka mendaftarkan di negara, misalkan di Kominfo, misalkan di lembaga terkait gitu. Mereka mendaftarkan ini atas nama game online, bukan judi online. Gitu. Mereka tuh berkamuflase. Misalkan ini, yang didaftarkan itu misalkan domino online. Kan domino cuma main gaplek. Tapi di sela-sela game gaplek itu begitu kita mau login situ kan ada iklan slot segala macam kan. Iya, kan gitu kan? Gitu. Nah, jadi mereka itu berkamuflase di situ. Jadi seolah-olah Kominfo mengatakan ya mereka mendaftarkannya seolah-olah itu game online, bukan judi online. Nah, kan gitu. Masalahnya gitu. Nah, ini hanya game online tuh. apa tuh? Kita setiap kali download di salah satu aplikasi, Iya. apapun nanti muncul iklan. Salah satu iklannya itu yang paling banyak ya Slot ya? slot yang lain-lain sebagainya pasti muncul kayak gitu. Benar. Selalu. Benar. Kita nonton YouTube atau nonton di kanal yang lain juga iklan yang menongol juga kemungkinan besar seperti itu. Ya udah masuk Facebook ya kan? Udah masuk Instagram, Facebook, scroll malah dapat iklannya. Iklan gacor ya? Awal-awal, Masya Allah. Kayaknya apa lah ini ya? Jangan-jangan itu pilihan Allah. Antum coba ya. Antum sekarang, misalkan antum sekarang kan kalau nonton bola itu live streamingnya nggak mau di TV ya, betul di HP kan. Itu kalau nonton bola itu penyedia layanan streaming bola di channel-channel handphone itu, smartphone itu, justru penyedia layanannya adalah orang-orang yang punya situs gitu kan, orang yang naratornya ngomong ya ini gacor kita nonton bola aja, bodo amat kan gitu. Kalau lagi kita yang paham, kalau bagi mereka bang badilingnya kan gitu. Udah masuk ke situ gitu loh, sampai ke sendi-sendi seperti itu. Jadi maksud saya artinya itu sekelas negara nggak bisa gitu loh untuk menyelesaikan problem yang sebenarnya itu mudah, karena mereka punya perangkat yang begitu banyak dan begitu komplit untuk mencegah itu sebenarnya kan. Harusnya gitu. Mudah kalau untuk sekaliber sebuah negara. Tapi jadi pertanyaan, jangan nggak serius, kan? Atau jangan berkolaborasi. Tapi dengar nggak berita-berita terbaru kalau anggota dewan, termasuk juga di dalamnya ada ASN dan sebagainya, itu jadi salah satu pemain terbanyak dari judi online. Itu temuan PPAPK. Dan yang sangat disayangkan ya, mereka itu kan seharusnya yang menjadi contoh bagi masyarakat, benar nggak? Nah, tapi sekarang faktanya malah mereka yang termasuk paling banyak pemainnya di antara pemain judi online, gitu. Miris ya. Miris banget. Kalau kembali lagi ke penjelasan di awal tadi, rata-rata orang yang menjadi online itu orang yang tidak berpendidikan tadi. Kayaknya kalau itu gitu. Iya. Kan gitu kan berpendidikan aja. Sampai ada pernah kepergok kan, lagi rapat itu pakai laptop ya. Gitu. Ada juga gitu. Dan yang saya disangka itu cewek kan gitu kan. Anggota dewan. Itu kan mungkin di keras. Itu iya, karena legalnya tadi game online ya, bukan judi online. Game Nah online. itu juga seperti di pertanyaan tuh dari beberapa siswa saya ya. Mereka nanya kayak gini,
Tad gimana kalau misalkan kami itu ikut tanding gitu kan, turnamen game online, tapi dipungut biaya pendaftaran gitu. Nah, kan pasti ada yang menang ada yang kalah kan. Itu termasuk judi nggak? Iya. Jadi judi itu bentuk permainan yang itu ada pertaruhan di situ. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada pertaruhan dan merebutkan sesuatu taruhan itu judi. Gitu. Jadi misalkan antum penyedia lomba, ya kan? Atau yang memfasilitasi lomba dari alat, dari hadiah, dan itu semuanya uang antum. Lalu orang itu udah ikut lomba, siapa yang menang nanti saya kasih uang. Itu nggak judi. Judi itu ketika para peserta itu mereka mendaftar, ya, mereka mendaftar, lalu semuanya daftar, lalu memperebutkan uang daftaran itu tadi, dengan ditambah oleh orang lain, itu judi. Gitu. Jadi jelasin aja tuh menurut antum. Kalau antum bayar, daftar, semuanya daftar, uang sekian segala macam, itu bisa jadi judi. Gitu. Jadi memang judi itu bentuk segala apa yang dipertaruhkan itu bisa jadi judi. Gitu. Dan judi sekarang itu kan dia korelasinya dengan pinjol, ya. Tuh, dengan pinjol ini. Bahkan di tempat anak itu 1 bulan itu 4 orang bunuh diri. 1 bulan 4 orang bunuh diri. Jadi hampir tiap minggu kami menyaksikan orang bunuh diri. Pernah itu dalam 1 bulan. Hah? Janjian tuh jangan. Jangan-jangan situs yang sama. Orang itu bisa jadi bunuh diri gitu. Karena ini nulis. Ya, jadi ketika orang itu kalah judi online, ingin cari dana lagi, ingin cari uang lagi, yang cepat apa? Ya kalau nggak begal, pinjol. Apalagi pinjol zaman sekarang itu ya modal KTP, foto, 5 menit selesai. Gitu. Difasilitasi dengan sangat mudah kan? Pinjol itu. Padahal ya kalau orang udah, jangankan pinjaman online, orang pinjaman kita sama teman aja udah jadi masalah kan? Apalagi pinjaman online yang senantiasa nanti kita diteror segala macam. Nah ini udah sangat baik, pas ditagih langsung dicor. Mana ada itu? Nggak ada apa namanya pas ditagih itu ditelepon dimaki-maki lah segala macam, dia datangin kan diteror gitu. Kasus di Palembang kemarin ya? Gue bilang di Palembang kan? Iya. Dicor itu kan? Benar. Dicor. Ini lagi trending itu dicor ya. Iya. Bahkan yang di Jakarta itu sempat ibu-ibu 2 orang kan dicor juga, 2 tangga. Betul. 2 tangga. Ngeri nih, jadi kayaknya saya dapat pencerahan di sini. Lebih baik usaha jualan gorengan, ngojek lah ya, cari sesuatu yang halal ya, daripada mencari jalan yang mudah, haram, tapi itu juga belum tentu bisa menghasilkan. Lebih banyak ruginya daripada ini untungnya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi judi online bukan solusi ya? Solusi untuk menciptakan masalah. Itu tuh. Jadi kalau kita melihat judi online, pinjaman online, ini kan sebenarnya disebabkan oleh sistem negara yang dianut. Mereka kan menganut sekularisme itu tadi kan, kapitalis yang turunannya dari sekularisme. Bagaimana memisahkan agama dari kehidupan, bagaimana ketika kemaksiatan mendapatkan menghasilkan untung untuk negara, maka diperbolehkan. Nah, gitu. Antum tahu nggak hukum sholat di Indonesia? Hukumnya apa? Kalau yang saya tahu ya, di Indonesia, fardu ain kalau misalnya sholat 5 waktu. Hukum sholat di Indonesia itu mubah. Serius? Wow. Orang sholat nggak sholat biarin aja, itu kan hak mereka. Jadi kan mubah kan? Mubah di Indonesia tuh. Karena makanya itu sekularisme, sistem sekularisme. Yang wajib di Indonesia itu adalah apa? Bayar pajak. Satu lagi apa? Helm. Benar. Pakai helm. Jadi yang wajib itu pakai helm sama bayar pajak. Sholat mubah. Riba? Boleh. Mubah. Boleh. Mau ambil mau enggak silakan. Kan gitu. Nah jadi ketika negara menganut sistem sekularisme, ya berbasis dari kapitalisme ini, menjadikan apapun bentuk yang menghasilkan keuntungan untuk negara itu boleh. Entah itu miras, entah itu riba, bahkan tak terjual oleh, bahkan prostitusi, ya kan? Itu diperbolehkan saja. Wah, ini mesti hati-hati nih kalau ngomong boleh. Jangan-jangan nanti kata Mas Fajar dikat lagi omongan kita. Boleh. Itu tadi hukum saya tadi hanya jokes ya. Dikat, diedit,
viral. Boleh. Yang baik malah jadi promo, malah jadi promosi. Kalau hukum sholat menurut agama Islam jelas wajib. Tapi kita di Indonesia ya mubah-mubah saja kan. Jadi online hukumnya haram. Bukan boleh ya. Karena itu ya Allah. Jadi kalau misalnya Allah sudah menetapkan sesuatu yang haram itu pasti ada sesuatu yang akan mengakibatkan dampak buruk lah bagi kita. Benar. Itu sudah dijelaskan juga sama Ustadz Masyuri juga. Jadi memang gini ya, ketika nanti dalam Islam itu akan berbeda sebenarnya. Karena orang itu kebutuhan pokok itu akan dipenuhi oleh negara. Itulah kenapa ulama-ulama dan orang-orang soleh zaman dahulu itu mereka mementingkan bagaimana memperbanyak amalan-amalan nafilah kan. Karena kebutuhan pokok dasar mereka itu sudah terpenuhi. Kebutuhan dasar sudah terpenuhi, lalu ya untuk apa lagi gitu loh. Nah, kalau sekarang memang orang terpaksa biasanya mungkin dengan kata terpaksa untuk sampai terjerumus ke judi online itu gara-gara mencari penghidupan susah. Kan gitu. Udahlah token habis, gas habis, beras habis. Gitu kan? Kalau sekarang itu gitu. Jadi kalau dalam Islam itu tadi pendidikan gratis, sekolah gratis, ya kan? Lalu kesejahteraan masyarakat itu, bahkan orang yang jomblo itu kan diberikan fasilitas ya silakan nikah, ya kan gitu. Jadi akan kecil kemungkinan untuk orang itu terjerat kepada judi online itu. Ya, kalau zaman sekarang wajar kalau kata Sony tadi sampai peringkat 1 dunia. Nah, ini diakibatkan sebenarnya itu ya salah satunya itu bagaimana sistem kapitalisme yang dianut oleh negara ini sebenarnya. Jadi yang bisa memutus rantai setan itu memang sebenarnya negara ya. Benar. Ya. Tapi bukan negara yang menerapkan sistem sekuler kayak sekarang ini. Kalau negara menerapkan sistem sekuler, artinya makin banyak aja kemaksiatan yang akan dilakukan warganya. Benar. Dan sebenarnya apa aja sih yang bisa negara lakukan untuk memutus rantai judi online itu? Gimana? Oke. Kayaknya sudah harusnya yang diterapkan sama negara itu merubah sistemnya, bukan menggunakan sistem sekuler lagi, tapi kita rubah. Aduh, nanti ngeri juga menggunakan sistem yang sudah dijanjikan sama Allah, sistem Islam. Gitu ya. Wah. Dekat nanti ya. Yang jomblo nih ya. Jadi kalau misalnya mau nikah lagi, mau kan nikah lagi ya. Yang mau nikah, Kita kan bahas dulu dong. Bukan bahasa lagi. kita harus nikah. Ya Allah. Tapi yang bahaya malah ketika ada jomblo yang mau menikah nih, apalagi dimintain mahar yang lumayan tinggi. Jadi malah Lewat judi online. judi online, setelah judi online nggak bisa, malah pinjam. Jadi sebuah sebuah pengennya solusi malah jadi hal yang luar biasa masalah kan. Iya. Benar lah. Solusi untuk menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Makanya jadi kalau nggak bisa menyelesaikan masalah ketika sudah terjerat dengan judi online, kita bunuh diri. Benar. Karena menipisnya keimanan tadi informasi yang sedikit. Apalagi yang tadi rata-rata pinjol atau yang main judi online itu rata-rata yang sebagai orang yang introvert yang sendirian ya. Jarang bersosial. Jadi informasi yang didapat untuk apalagi menambah keimanan mau hijrah itu sukar didapat. Jadi ujung-ujungnya ya informasi yang dapat itu malah jadinya bunuh diri segala macam. Hal-hal yang miris banget ya. Jadi memang kita terutama sebagai yang masih muda ya, kita masih muda ya, Alhamdulillah masih muda ya, Sehat. iya. Memang udah saatnya kita untuk mencoba menyampaikan ya, bahwa Islam itu sebenarnya sempurna, seperti yang dikatakan Ustadz Masyuri tadi, bukan hanya mengatur urusan individu aja, tapi juga mengatur urusan bernegara dan sebagainya. Ada hukum-hukum Allah yang memang harus kita tegakkan seperti itu. Jangan sampai rantai setan ini bakalan terus menjadi rantai. Ini enggak? Kita harus putus rantai setan ini dengan menyebarkan dakwah. Seperti itu. Antum yang sebagai pegiat anak muda hijrah, gimana menurut antum tanggapan? Apa yang harus dilakukan terutama untuk anak-anak muda di luar sana yang sekarang udah terjerat
judi online, pinjaman online dan sebagainya. Apa ya? Di era sekarang itu kan agak sukar karena setiap orang itu menerima informasi dengan mudah ya. Dari setiap orang kan punya HP segala macam. Jadi salah satu yang paling mudah untuk keluar dari sana yaitu masing-masing dari setiap circle itu harus mengingetin satu sama lain. Betul. Itu. Jadi ketika seandainya ada satu orang yang bermasalah nih, kita tahu bahwa itu tuh hal yang salah. Tapi kita ingetin terus satu sama lain. Gitu. Terus juga nanti kalau seandainya sudah mulai berubah, dapat informasi hal yang baru, itu diingetin segera mungkin untuk bergabung di circle yang baru, komunitas yang baru. Ya. Semakin dia bergabung di komunitas yang baru, semakin dia mudah untuk berhijrah karena informasi baru terus. Jadi seperti itu. Setelah dari itu malah jadi habitnya akan bakalan berubah. Kalau ada tentang merubah habit ya, merubah kebiasaan itu ketika melakukan sebuah kebaikan sedikit pun, tapi itu konsisten dilakukan sekitar 30 hari, itu bakalan merubah suatu kebiasaan itu. Bisa jadi itu salah satu titik untuk merubah secara personal ya. Tapi untuk tentang solusi yang luar biasa besar skupnya itu balik lagi harus ada hal yang besar juga dirubah gitu. Masya Allah. Ngaji di mana sih? Jadi sebenarnya udah lengkap ya. Dari sisi negara tadi sudah dibahas, dari sisi anak muda juga sudah dibahas. Artinya ya kita memang harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan generasi muda. Benar ya? Betul. Seperti kata Bang Roma. Judi, coba mainkan. Tanya. Sudah kali. Gak salah ya? Jadi intinya judi itu Bukan solusi. Jangan dicoba-coba, apalagi untuk dilakukan. Waspadalah. Tanya.